Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi kali ini dalam keadaan sehat. Dan semoga kita semua dijauhkan dari berbagai penyakit, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Anda Asyani Abu MPD dan Ibu Syarifah Syuriana SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran, dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul pembelajaran berbasis komputer. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sri Asrini sebagai moderator dan pemateri. Adapun teman saya yaitu Ummahatul Mukminin dan Wahyu Setianingsih sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Adapun materi pertama yaitu sejarah pembelajaran berbasis komputer yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan bahwa karya Sidney L. Preece 1960 untuk menciptakan mesin mengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pada tahun 1964, seorang ahli psikologi dari aliran behaviorisme yang ternama B.F. Skinner menciptakan pembelajaran terprogram. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif model pemrosesan informasi yang mulai berkembang pada tahun 1960 sampai 1970-an. Materi selanjutnya, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan dalam sistem komputer. PBK merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan oleh seorang guru. Baik, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ummahatul Mukminin. Kepada saudari dipersilahkan. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer, harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar komputer, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kedua, yaitu berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasaan pada siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual, sehingga
pembelajaran secara mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara mandiri, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, atau bahkan di rumah sekalipun bila merasa belum puas di sekolah. Prinsip yang keempat yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer ialah komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, mahasiswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pengalaman materi atau tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Materi selanjutnya yaitu peranan media berbasis komputer dalam pembelajaran. Penggunaan media berbasis komputer dalam pembelajaran mempunyai manfaat, antara lain: yang pertama, pembelajar dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi interaktif sehingga pembelajar mendapatkan suatu pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga, penilaian yang ada dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya pada suatu masalah atau materi tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Yang keempat, dengan teknik pemecahan suatu masalah, siswa akan mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan masalahnya dengan materi yang sama dengan temannya. Hal itu sangat berguna untuk pemecahan masalah pada materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wahyu Setianingsih. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Model-model pembelajaran berbasis komputer terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, model DLIRS. Model DLIRS adalah model pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua, flowchart model DLIRS. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Flowchart berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang memiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Yang ketiga yaitu model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Yang keempat yaitu model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Yang kelima yaitu model instructional games. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Menurut Heini DKK pada tahun 1980 mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada komputer. Yang pertama yaitu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kemampuan komputer dan menayangkan
informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Yang kelima, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan atau reinforcement terhadap prestasi belajarnya. Benny dan Tita pada tahun 2000 memberikan penjelasan. Di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau software memiliki biaya yang relatif tinggi. Yang ketiga, masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Baik, itulah tadi materi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.